Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adana liyaza wa kumalau la tadiya anallahu la ilaha illa anta in kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia yakni Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Tanpa panjang mukadimah, langsung saja saya masuk dalam pembuatan video laporan prekiring kerja lapangan pada PPTK ITB Bandung. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lira Safirna. Saya dari kelas 11 RPLA jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, saya masuk kepada laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul menginstalasi aplikasi Flutter menggunakan Visual Studio Code dan Android Studio di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung PPTK ITB. Sejarah PPTK ITB. Pada tanggal 3 Juni 1920, Technihot Gixpol to Bandung, sering disingkat dengan THT Bandung. TH Bandung atau THS didirikan dengan satu fakultas Work Technics Lab yang hanya mempunyai satu jurusan. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya tanggal 1 April 1944, THS dibuka kembali oleh pemerintahan militer Jepang dengan nama Bandung Kongyo Daigaku tutup sejak 8 Maret 1945 dengan menyerahnya Hindia ke Belanda di Kalijati. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1995 namanya berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik STT Bandung. Pada tahun 1945 STT Bandung dipindahkan ke Yogyakarta menjadi cikal bakal lainnya Fakultas Teknik Universitas Gadjah. Pada akhirnya tahun 2004, Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknik Bandung dibentuk berdasarkan SK Rektor nomor 174 SK KO 01/2004 sebagai organisasi program yang diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mendukung program penelitian unggulan ITB dalam rangka menjamin efisien proses akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam kecerdikan integrasi dan aplikasi. Memiliki prosedur pelayanan seperti gambar berikut. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam landasan teori yang digunakan dalam praktik kerja lapangan saya yang berjudul cara menginstalasi Flutter menggunakan Android dan Visual Studio Code. Yang pertama, pengertian Flutter. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk ID atau GDA Android Studio untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, MacOS serta menjadikan metode utama untuk membuat aplikasi Google Flight. Yang kedua, Android Studio. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu Integrated Environment ID untuk pengembangan aplikasi Android. Berdasarkan IntelliJ GDA, Android Studio juga menawarkan lebih banyak fitur. Yang ketiga, Visual Studio Code adalah software yang sangat ringan namun kuat, editor kode sumbernya yang berjalan dan desktop. Langkah-langkah menggunakan Flutter dan instalasi Flutter. Yang pertama, ekstrak berkas zip Flutter SDK ke dalam direktori yang digunakan yang diinginkan, disarankan yang mudah untuk diakses khusus. Pada contohnya saya letakkan di local disk. Selanjutnya, download Visual Studio Code di https://kode Visual Studio Code.kode. Klik download dan pilih Windows. Selanjutnya, install Visual Studio Code. Cara penginstalannya seperti gambar yang tersedia sebagai berikut. Yang keempat, edit variable text. Pada user variable for Windows, pilih Patch, Edit New Browser, cari di mana folder Flutter disimpan, kemudian klik OK. Gambarnya sudah saya berikan. Langkah selanjutnya, install plugins dan SDK Android Studio. Kemudian klik Configure, klik plugins, klik Marketplace, dan klik Faster. Install, tunggu sampai instalasi selesai, lalu klik Restart ID. Selanjutnya, tahap
pengecekan. Masuk ke dalam folder Flutter yang sudah kalian ekstrak sebelumnya. Scroll ke bawah, temukan Flutter Console, lalu klik. Kemudian klik Flutter Doctor, enter. Perintah ini digunakan untuk mencek apakah masih ada dependensi yang belum terinstall. Jika muncul hasil seperti ini, maka ketik Flutter Doctor, Android Access, enter, pilih sampai tahap proses selesai. Yang ketujuh, buat project Flutter pada Android Studio. Hasil kerja seperti aktifkan USB dubbing pada HP. Caranya bisa dilihat di http://neotnisa.b/media.com. Cara mengaktifkan USB dubbing, gunakan kabel USB, pastikan ruang penyimpan HP cukup. Klik run seperti gambar di samping. Dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya praktik kerja lapangan ini, siswa dapat melihat kenyataan yang ada di sekolah, sehingga siswa banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang belum dimiliki. Sebagai realisasi dan pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, maka saya sebagai penulis mengambil judul itu menginstalasi aplikasi Flutter menggunakan Visual Studio Code dan Android Studio. Dapat menyimpulkan yang pertama, 1. Pelaksanaan PKL yang dilakukan penulis di PPTK ITB berdasarkan banyak hal yang penulis peroleh di bangku sekolah. Yang kedua, pembangunan produk ini menggunakan Android Studio dan Visual Studio Code. Yang ketiga, penulis menjadi lebih mahir dalam menggunakan Flutter sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan unik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam laporan praktik kerja lapangan saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.